Jadi KPI ini kayak berperan penting banget ya bagi narasumber kita berdua ini. Libur, kirain ke luar negeri gitu ya, jalan-jalan. Tapi ternyata sangat ini ya, berprogres banget gitu di liburan mereka tuh untuk KPI. Kayak KPI is my life. Suaranya anak pariwisata. Hai guys, excited banget nih. Dan gak kerasa ternyata udah 2023 ya. Di awal tahun ini pastinya banyak banget yang bikin resolusi baru gitu. Banyak banget teman-teman juga pastinya pingin berkompetisi ya di sekolah, di kuliah, atau di pekerjaan teman-teman. Ya pastinya wow, kita harus ngasah skill baru ya karena awal tahun ya Kak. Karena awal tahun untuk dream kita ya. Iya. Oke, jadi untuk menjadi lebih baik ya. Untuk menjadi lebih baik, bener banget. Jadi saatnya kita ngasah skill baru, and let's grow up with us in KPI. Keeping up with KPI. Oh iya, kita membahas apa nih Kak? Oke, sebelum itu ya, perkenalan dulu ya pastinya ya. Di sini saya Nurlaila Salsabila akan menjadi MC dan menemani teman-teman semua di podcast kali ini yang tentunya bakal ngebahas tentang kompetisi pariwisata Indonesia yang kerap disebut KPI, yang pastinya seru-serunya lah ya. Iya, bener banget. Oke, selama beberapa menit ke depan. Di depan kita ini ada dua narasumber yang pastinya bakal menemani kita selama 10 menit tadi. Ada siapa? Boleh? Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Rizka Agista Safina dari Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Bandung tahun 2021. Oke, di sini ada Kak Agis dari UPW Polban dan selanjutnya nih ada Kakak Ganteng sebelahnya. Oke, halo semuanya. Saya Riki Fadila. Sama seperti Agis dari Politeknik Negeri Bandung dengan Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata angkatan 2021. Oke, tepuk tangan dulu guys. Di sini kita menghadirkan narasumber yang berperan penting ya di KPI 13 ini sebagai ketua dan wakil ketua. Sebagai ketuplak dan wakatuplak di KPI 13 ini ya. Itu keren banget sih. By the way, kalau kesibukan Kak Riki sama Kak Agis apa nih? Kebetulan ini kita sih sekarang baru masuk lagi kuliah ya setelah belum kemarin libur dan sekarang baru 1 minggu kuliah, jadi belum begitu hektik lah ya kasarannya. Masih damai nih Kak hidup ya sejauh ini. Masih belum sebulan ya. Iya. Kira-kira bisa menyesuaikan dengan kalian liburan selama sebulan kemarin nggak? Kayaknya itu ngapain aja sebenarnya sih liburan kita sangat Masya Allah, alhamdulillah luar biasa ya kegiatan produktif kita. Ya? Jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan kemana nih? Healing, jalan-jalan ke kampus. Ke kampus. Healingnya kemana? Ke prodi. Iya benar. Aduh kayak sibuk banget ya, akademisi banget nih ini narasumber kita berdua. Emang ke kampus itu mau ngapain sih? Kita ke kampus ada beberapa kegiatan yang harus kita jalanin ya. Salah satunya seperti diskusi tentang KPI ini. Diskusi tentang KPI. Iya, benar banget nih Kak. Jadi selama liburan kita tetap kontribusi untuk KPI ya. Bener. Karena KPI ini sebentar lagi bakal hadir, jadi kita nggak boleh sampai ketinggalan satu langkah pun iya, ya bener. untuk Dan terus nyusun KPI. KPI ini our life gitu ya. Iya benar banget. Akhir-akhir ini jadi hidup walaupun kita. lagi libur, tetap kita harus ada progres lah ya. Gitu. Jadi KPI ini kayak berperan penting banget ya bagi narasumber kita berdua ini. Libur, kirain ke luar negeri gitu ya, jalan-jalan. Tapi ternyata sangat ini ya, berprogres banget gitu di liburan mereka tuh untuk KPI. Kayak KPI is my life. Tapi kita tetap healing kok Kak. Kemarin kita sama kadif kita jalan-jalan kebetulan ya. Iya, jadi di park banyak banget iya. Kita harus bisa menyesuaikan ya, nggak selamanya harus tugas, tapi harus ada healingnya juga karena percuma ya kalau kita nugas tapi stres. Iya sih, emang benar. Jadi ceritanya healingnya kemana nih? Kita main ngobrol, ya bahas sedikit tentang KPI progresan tapi nggak banyak kayak biasanya kita ngobrol di kampus gitu sih Kak. Untuk KPI juga? Iya, untuk KPI tentunya. Tuh beneran kayak KPI is my life, sibuk untuk KPI tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa banget. Pastinya banyak manfaatnya banget ya. Iya benar banget. Nggak bikin stres kan ya? Nggak kan? Enggak. Kita enjoy banget ya, enjoy banget. Keren sih. Jadi bikin penasaran kayak ternyata
apa ya, seesensial itu gitu ya si KPI itu. Jadi KPI itu bagi kalian apa sih? KPI itu apa? Kalau boleh tahu dari Kak Riki dulu. Oke, boleh. KPI itu singkatan dari Kompetisi Pariwisata Indonesia, yang dari artinya singkatan itu kita udah tahu bahwasanya KPI ini adalah sebuah event kompetisi di bidang pariwisata yang ada di Indonesia. Tapi KPI ini di tahun ini akan maju ke KPI yang ke-13, yang artinya udah 13 tahun KPI ada, dengan targetan yang lebih, yaitu nggak cuma di Indonesia tapi kita memiliki target hingga bisa internasional di Iya, tahun ini. Itu keren banget sih. Jadi KPI ini tuh emang gak main-main ya, karena udah ke-13 kalinya. Betul banget, Dan Kak Noy. internasional itu ya pantesan sih mereka liburan sambil depan laptop ngejar deadline gitu Karena ya. project besar ya, Iya, Kak. karena project besar. Itu emang keren. Tadi kan Kak Riki udah ngejelasin tentang KPI ya sedikitnya gitu. Jadi pengen tahu juga kira-kira emang dari dulu emang sebesar itu kah KPI itu, atau gimana nih? Dari kapan? Sejak kapan dan gimana perkembangannya gitu sih Kak? Awalnya hanya sebagai praktik mata kuliah MAIS yang fokusnya di event gitu Kak. Jadi awalnya hanya perlombaan kecil, belum perlombaan yang sebesar ini, sampai kita melaksanakannya terus-menerus dan ternyata potensial sampai akhirnya bisa sebesar sekarang bertaraf Jadi internasional. grow up ya. Iya, Iya. karena peminatnya cukup banyak ya. Iya, benar. Jadi ya terus-menerus dan ditunggu kehadirannya oleh khususnya mahasiswa pariwisata. Jadi gitu guys, ternyata KPI itu dulunya bukan event sebesar ini ya. Bukan Kak. Dari mata kuliah, MAIS ya mata kuliahnya. Iya, betul. Tentang event gitu kan. Tentang event. Dari MAIS dari tahun ke tahun jadi event yang besar, Iya. berskala tadi internasional. Iya, Iya. benar banget. Wow, Dan wow. kebetulan juga kita di UPW nggak bahas perjalanan aja ya. Iya, bener banget. Karena tourism kan gak sebatas perjalanan aja ya. Ada MAIS nih di dalamnya event. Iya, benar. Oke, itu guys, kita tuh ternyata di UPW ini nggak hanya belajar tentang perjalanan, tapi kita belajar ilmu mahal, ilmu berkualitas event yang pastinya kepake banget ya buat nanti kita kalau Benar, mau kerja benar. Iya. lulus dari Politeknik Negeri Bandung kita tercinta ini. Itu keren sih. Berarti kalau gitu ke-13 kalinya ya ada Iya. KPI 11, 12 itu kan ya. Berarti terakhir kemarin KPI 12. Iya. Ini 13. KPI ini udah ke-13 kalinya, berarti ada KPI 1, 2 sampai kemarin ya KPI 12. Iya, yang terakhir 12, 12. Iya, iya. Kira-kira kemarin di KPI 12 ikut kontribusi Iya, juga? ikut. Kita sebagai volunteer di tahun Oh, sebagai kemarin. volunteer. Iya. Iya. sih. Aku juga sama. Iya, bareng Kano ya. Kita Iya. berjuang bareng-bareng kemarin. Kalau bisa ceritain dikit dong KPI 12 tuh kemarin keseruannya apa aja, fun fact-nya. Yang kemarin Oke. diketuai sama siapa sih? Sama Kak Sania Kak dan Sania Kak dan Rifa juga sebagai ya, wakil. Rifa yang Iya. keren banget Ngebahas sih. tentang mereka berdua ya. Ini boleh, untuk boleh. Kak Sania dan Kak Rifa. Mereka berdua tuh sebagai sosok yang menginspirasi kita tentunya, yang kita bilang sih sebagai Wonder Woman-nya KPI ya. Iya, bener banget. Karena luar biasa kedua wanita itu di tengah pandemi waktu itu kita tuh pembelajarannya masih online, tapi beliau harus megang event yang besar, dan alhamdulillahnya di tahun kemarin tuh walaupun masih pandemi dan dipegang oleh 2 orang wanita, ya pasti dengan timnya bisa menembus hingga internasional. Iya, mereka kayak bisa gitu. dapat participants dari luar, nggak cuma dari Indonesia aja. Iya. Jadi benar-benar keren banget ya Iya, usahanya. Iya. keren banget. KPI Dan 12 luar-luar, bener-bener kita luar tuh biasa. kemarin dari tingkat 1 ya yang istilahnya kayak anak bawang gitu, dan kita dilibatin jadi volunteer. Kalau Iya. Kak Agi sendiri kemarin jadi apa? Kebetulan aku tergabung di divisi acara dan acara. sebagai LO ya Kak. Dan di sini tuh benar-benar kepake banget. Kita tuh belajar ilmu hospitality kan, pelayanan. Dimana di sini LO tuh berperan untuk melayani, memfasilitasi peserta. Kita memberikan pelayanan terbaik nih untuk mereka, biar mereka nyaman berkompetisi di KPI 13 ini. Iya, Oke. bener. Kalau Kak Riki boleh nih jadi apa? Sama Kano kan ya partneran. Iya, kebetulan Mereka berdua kalau ini. saya bareng sama Kak Nur Laila sebagai MC. Oh, Jadi kalau keren misalnya banget. ada teman-teman yang kok itu kayaknya berdua nggak asing ya gitu ya, kalau habis ngeliat tahun kemarin kebetulan jadi MC kayak gitu. Iya, jadi kemarin tuh sempet kayak aduh kaget banget gitu ya jadi MC, tapi banyak banget pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil. Apalagi kan internasional ya, kemarin harus pakai skrip Bahasa Inggris, bahasa ya. Inggris. Keren banget sih tapi. Iya. Apresiasi. Dan apa aja sih yang bisa didapetin gitu dari KPI 12 buat Karya sama Karis? Pengalaman sih Kak, Iya, bener benar. banget. Jadi- Pertama kalinya kita ke eksternal. Kalau saya pribadi itu pertama kalinya harus berkontak sama eksternal Oh, gitu gitu. Kak. Iya. Kalau buat saya sendiri sekarang kan kita jadi panitia inti ya di KPI 13, Iya, betul. dan adanya KPI 12 itu bener-bener ngasih gambaran Iya, bener bakal banget. diapain KPI ini, dan ada juga beberapa evaluasian yang bisa kita ambil untuk memperbaiki KPI selanjutnya dan ngasih target dan challenge berikutnya juga. Iya, Itu bener banget. guys,
Yes, jadi KPI itu dari ke tahun ke tahun itu grow up ya. Iya, selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin. Benar. Semoga KPI 13 ini akan jadi lebih sukses ya Amin, dan amin, lancar. amin. Oke, jadi kita udah flashback nih ke KPI 12 ya. Jadi kita semua menyadari ya bahwa tadi di UPW nggak hanya belajar tentang perjalanan Iya. tapi juga event. Nah, aku mau nanya dong, tadi kan KPI itu terus menerus grow up ya. Iya. Tapi kira-kira kenapa sih bisa eksis dan terus hadir gitu setiap tahunnya? Oke, boleh Kenapa? mungkin dari Iya, aku boleh. dulu ya. Kenapa KPI bisa terus-menerus hadir? Yang pertama karena kita tuh ditunggu kehadirannya, khususnya oleh mahasiswa pariwisata. Banyak banget nih peminat yang pengen banget ikutan KPI 13. Karena acaranya bergengsi ya teman-teman. Kita udah yang ke-13 dan taraf kita udah di internasional. Iya bener banget. Jadi kita tuh bisa dibilang yang jadi pengawal gitu, yang menjadi apa ya orang. Pelopor. Nah pelopor. Kompetisi ya. pariwisata Iya. di Indonesia. Iya, dan karena di awal jadi banyak ikutan dan sekarang udah punya 13 tahun, kenapa bisa terus ada? Karena emang kita yang awalin ada, jadi orang-orang tuh nungguin kita terus Iya, kayak gitu. bener banget. Pasti ya nungguin banget ya. Tadi juga banyak banget kan ya? Iya, banyak yang banget pengen yang ikutan. Kalau banyak banget gitu, kira-kira di tahun kemarin itu banyak banget juga. Banyak banget. Alhamdulillah ratusan ya Kak. Iya. Kalau boleh tahu dari mana aja sih yang daftar KPI 12? Dari mana-mana ya, dari ujung sampai ujung. Ada dari Bandung tentunya, Jakarta ada, bahkan Kupang, Bali pun ada. Dan alhamdulillahnya kemarin tadi udah disinggung hingga internasional itu ada dari Malaysia. Wow, ternyata ada dari Malaysia juga ya. Jadi nggak hanya dari Sabang sampai Merauke. Iya, bener tapi banget. juga ada dari Malaysia, negara tetangga kita. Ih, itu Iya. keren banget sih, menarik ya. Kalau ngomongin juara nih ya. Di tahun kemarin yang juara umum Itu dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Masih di Bandung ya Kak. Iya. Jadi buat teman-teman di sana dan univ-univ lain yang mau mendaftarkan mahasiswanya ikutan KPI ini, ayo pokoknya stay tune ya, karena siapa tahu kamu yang jadi juaranya. Multi talent ya Kak Noi. Iya ya, selain bisa jadi MC dan suaranya juga wow. Ini menarik ya. Bisa nih jadi talent KPI 13 sekali. boleh, Bisa, boleh. Siapa tahu teman-teman itu ya nungguin aku buat Iya, nge-MC. bisa banget nih. Datang ke KPI 13 buat nonton Kanoi sambil kompetisi. Bener. Oke, tadi kita udah ngebahas peserta KPI itu dari mana Iya. aja gitu ya. Sekarang pengen tahu juga kayak tema sama gambaran KPI 13 itu kayak gimana sih gitu. Oke, di KPI 13 ini kita mengusung tema Rethinking Tourism, Pathways to Sustainable and Inclusive Development. Iya, Boleh jadi- nih Kak Riki dijelasin. Tadi udah disinggung rethinking ya. Jadi selama ini tuh kita ngebahas new normal era, mohon maaf. Dan KPI 13 ini udah nggak mau ngebahas lagi new normal, tapi gimana caranya kita bisa bangkitin industri pariwisata di new normal era kayak gitu. Dan kita juga mengusung konsep sustainable, yang dimana di dalam sustainable itu ada unsur budaya sama ramah lingkungan. Dan konsep KPI yang bertaraf internasional, let's see KPI bakal semeriah apa nanti. Jadi ditunggu ya teman-teman dan jangan lupa Ya, hadir. jangan lupa ditunggu ya. Itu tadi ada nyinggung tentang sustainability, terus Iya. Iya, apalagi bener banget. budaya gitu. Itu pasti bakal menghadirkan konsep yang nggak biasa. Oke, aku yakin pasti bakal banyak banget yang daftar KPI 13 nanti. Amin. Jadi boleh dijelasin, boleh dikasih tahu nih ke teman-teman KPI 13 ini dibuka kapan sih? Dan sebelum itu bakal ada apa aja? Karena dengar-dengar ada yang menarik nih di KPI 13 ini. Iya bener banget. Jadi KPI 13 ini sebenarnya rencananya akan dilaksanakan di bulan Mei. Untuk pendaftarannya sendiri kita akan buka di bulan Maret ya. Bener banget. Dan tadi ternyata mau di-spill sekarang ya. Boleh Bakal nih, ada Mbak. sesuatu. Ya, sesuatu. Bakal ada sesuatu sebelum informasi lomba ataupun sebelum KPI itu ada, yaitu bakal ada challenge. Bakal ada challenge. Dan tentunya berhadiah nggak ya Kak Riki? Let's see. Tapi yang ya kali aja gitu ya kalau nggak ada Di mana sih challenge-nya nih kira-kira? di media sosialnya KPI. Jadi nanti waktu teman-teman nungguin informasi KPI, nungguin info-info gitu yang ada di KPI, teman-teman bisa follow dari sekarang. Tapi kalau ngerasa follow tapi nggak ada apa-apa, bakal ada challenge yang nemenin teman-teman. Oke, jadi menarik ya. Nggak Iya. hanya tentang kompetisi, tapi sebelumnya juga kita ngadain challenge yang pastinya banyak banget yang pengen ikutan ya. Iya. Apalagi TikTokers gitu ya. Sekarang banyak banget bakat yang mereka punya ya. Daripada gabut nih, salurin aja di Iya. challenge. Pengen juga ngasih tahu dong media sosialnya KPI. boleh. Spill aja, Kak. Buat Instagram sama TikToknya itu ada di
KPI Official _ dan buat YouTube-nya ada di Kompetisi Pariwisata Indonesia. Oke, boleh ya cek di bawah ini. Pokoknya harus banget subscribe and follow terus Iya. biar gak ketinggalan infonya. Tapi ngomong-ngomong tadi ya mengenai menyalurkan bakat, banyak banget di luar sana yang kayak bisik-bisik, aku juga pengen berkompetisi. Cuman ini ternyata pariwisata aja karena kompetisi pariwisata Indonesia. Tapi kayak salah gak sih? Karena ternyata di KPI ini gak hanya tentang pariwisata yang Iya benar banget kan Nui, walaupun nama kita kompetisi pariwisata Indonesia, tapi kompetisi yang kita sediakan bukan hanya kompetisi pariwisata, tapi ada kompetisi umum yang ditujukan untuk mahasiswa non pariwisata. tuh guys, meskipun namanya kompetisi pariwisata, tapi Iya. kita juga menghadirkan lomba non pariwisata Iya, yang pastinya Mau di-spill nggak nih? boleh. Tapi dikit aja ya Kak Ini Riki. ada yang mau spill nih Dikit aja ya. perlombaannya Ya apa karena aja. ini yang nonton pasti ada yang pengen kepo gitu ya. Sebenarnya bakal ada apa Kepo, aja. iya. Kita spill sedikit aja dari yang pariwisatanya dulu. Bakal ada perlombaan yang emang biasanya suka ada juga seperti guiding, Guiding, ada tour package. tour package. Satu lagi deh, CCP, Cerdas Cermat Pariwisata. Iya cerdas benar cermat. banget. Sekarang yang non pariwisatanya bakal ada satu lomba yang baru yang sebelumnya nggak ada. Itu ada short movie yang tentunya tentang short pariwisata. movie, Seru tuh, banget nih, pasti guys. banyak peminatnya. Orang-orang yang suka video-video boleh banget join short movie kita Iya, nih. dan di perlombaan KPI tahun ini itu ada perlombaan yang sebelum-sebelumnya tuh bener-bener belum ada. Lomba apa itu? Nanti di Iya, follow Let's terus see. ya. Tadi kan udah di-mention ya tentang KPI ini nggak hanya tentang pariwisata, terus tema dan gambaran KPI ini kayak gimana yang pastinya bakal bikin menarik teman-teman kan. Tadi juga udah di-mention ya pendaftaran dibuka bulan Maret. Maret. Iya, bentar lagi ya dan Kak. dan KPI akan dilaksanakan Di bulan Mei. di bulan Mei. Itu harus dicatat dan buletin di kalender biar gak ketinggalan ya infonya. Iya. Karena ini pasti banyak banget yang minat. Siapa tahu teman-teman apa ya, ada kuotanya kan ini. Ada tentunya. Jadi makanya Takutnya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Iya. Kalau udah dibuka pendaftarannya langsung daftar aja, nggak usah banyak mikir ya. ya harus langsung daftar aja. Takutnya Iya. nggak kebagian atau takutnya ketinggalan. Pokoknya buletin aja tanggalnya ya, tanggal pentingnya di kalender. Bener banget, apalagi kita mau ngelaksananya Mei ya. Tadi udah di-spill sedikit, jadi bisa mungkin siap-siap dari sekarang. Walaupun tournya belum keluar, tapi dari guiding tadi teman-teman bisa belajar teknik dulu. Iya, betul. Terus kita tadi udah mau ke internasional, terus udah ke event yang ke-13. Daripada nanti kuotanya keburu penuh, jadi kalau misalnya nanti udah buka, bisa langsung Iya, gercep-gercepan. bener banget. Iya betul. Pokoknya harus segercep itu kan ya. Enjoy ya kalau tentang KPI Karena juga. pembawaannya oke banget kan nih juga. Dan KPI juga kehidupan kita jadi. Oke, tapi sayangnya cukup ya. Oh, Aduh, sedih banget. Udah. Udah nih. Ini aja deh, kayak kenapa harus banget si teman-teman ini yang pariwisata maupun non pariwisata ikutan KPI? Kenapa harus banget gitu loh? Harus dong, karena acara kita tuh bergengsi dan tarafnya udah di internasional, jadi akan sangat memberikan benefit yang baik untuk portofolio teman-teman. Iya, dan selain itu kita ini kan bakal lulus ya dari perkuliahan ini. Dan sangat disayangkan kalau ketika lulus tuh nggak ada apa-apa gitu. Nah kalau misalnya kita ikutan KPI, teman-teman bisa ngeasah skill dari persaingan teman-teman, dan di situ tuh bisa jadi bener, bisa jadi portofolio. Dan ketika kita lulus itu nggak cuman gelar pariwisata, tapi ada plusnya, plus pernah memenangkan ini. Iya, bener banget. Bener-bener banget. Jadi Jadi sayang banget kalau nggak sayang ikutan KPI banget, 13 iya, ini ya. emang. Kayaknya aku juga pengen ikutan. Boleh. Oke, pokoknya itu ya. Tadi sayang banget untuk dilewatkan karena kita bisa dapet apa portofolio, CV gitu ya, selain pengalaman itu. Jadi harus siapin diri, siapin teman-teman kalian yang buat tim ya. Iya, Yang kita buat ada kompetisi grup juga. Iya. Aduh, spill lagi nih Kak. Nggak apa-apa ya dikit ya. Tapi pastinya ada yang individu, ada yang grup Iya, kan. bener gitu. banget. Pokoknya siapin semuanya ya. Karena tadi siapa yang jadi juaranya? Sampai Fix banget. hafal. jadi talent kita ini ya. Talent KPI 13 kan. Oke. Harapan dong, harapan mau Oke, ditanya. iya benar. Harapannya ya buat dari kakak-kakak yang penting ini, harapannya buat KPI 13 ini apa aja sih? Harapannya tentunya bisa lebih baik lagi dari KPI sebelumnya. Targetan kita yang sampai internasional, semoga bener-bener bisa kecapai dengan lebih dari 5 orang gitu ya, semoga. Dan semoga
di KPI 13 ini bersama Ricky, Agis dan teman-teman bisa membawa KPI yang sukses dan juga output yang kita harapkan itu benar-benar Amin, bisa ada. amin ya Allah, amin. Apalagi kita sebentar lagi magang ya. Iya bener Aduh, banget. kayak Ini ini tuh tuh saya padat banget nih D3. kayak event yang harus benar-benar kita bikin dengan baik gitu, karena itu proyek terakhir kita. Iya. Benar banget. KPI ini ya sangat bermakna ya buat kita. Soalnya ini tuh sebuah project yang kita lakuin sebelum nanti kita berpisah, bisa dibilang kayak gitu. Bisa bilang kayak gitu. Kalau dari Kak Agis gimana nih harapannya? Kalau aku sendiri kurang lebih sama kayak Ricky ya, cuman aku harap juga teman-teman yang kontribusi di KPI 13 ini benar-benar bisa nambah pengalaman yang oke banget, plus nambah relasi kalian juga. Dan semoga bisa memenangkan kompetisi yang kalian ikuti di KPI 13. Oke, pokoknya kita nunggu kalian banget karena KPI is back. Oke, makasih banyak buat Kak Agis dan Kak Riki yang udah Makasih. nyempatin waktunya Iya, makasih di banyak di juga ya, podcast Kak ini. Nuy. Iya, oke. Jadi harapan tadi menutup podcast kita pada episode kali ini, dan semoga harapan tadi dapat terrealisasi dan KPI ini lancar dan sukses ya Kak. Sukses terus juga buat Kak Riki dan Kak Agis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.